Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Esther Trilestari, Sarjana Psikologi, TK Harapan Juwana, calon guru penggerak Angkatan 4. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencetuskan ide merdeka belajar yang mengandung pemenuhan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan. Kunci untuk menciptakan manusia beradab melalui pendidikan budi pekerti yang mengembangkan daya cipta, olah rasa, dan karsa. Taman siswa adalah sistem yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang melaksanakan pendidikan dengan mengembangkan kemampuan panca indera melalui kegiatan yang menyenangkan, bertujuan untuk membebaskan anak untuk belajar dengan merdeka dan dengan senang hati membuat anak lebih berkembang melampaui bayangan pendidik. Sistem Among sebagai tuntunan guru bertindak pada anak didik yang kita kenal dalam istilah asah, asih, asuh, yaitu memberikan perhatian dalam mengasah kemampuan anak, mengasihi anak layaknya anak sendiri, dan memberikan pengasuhan atau memenuhi kebutuhan pendidikan setiap anak. Sistem Among melarang adanya hukuman karena hal tersebut dapat mematikan merdeka belajar anak, bahkan mematikan kreativitasnya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Dengan mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa untuk mencapai kesuksesan belajar bukan lagi dengan menerapkan standar guru pada anak, melainkan memerdekakan belajar anak untuk bisa mengembangkan kemampuannya seluas-luasnya. Anak seharusnya menjadi pusat dari kegiatan pembelajaran, bukan lagi bertumbuh pada gurunya, atau student-centered learning. Proses pembelajaran dan suasana kelas. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang menyenangkan dengan menerapkan prinsip belajar sambil bermain di TK Harapan, misalnya dengan bermain peran, belajar konsep angka dengan menghitung daun dan kartu angka, mengkreasikan bentuk pohon menurut imajinasi dan kreativitas, menggunakan bahan loose part, serta pengembangan pendidikan berbasis budaya dengan pelatihan membatik. Yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih memiliki pola pikir teacher center, yaitu menempatkan guru sebagai pusat dari pendidikan anak. Anak kurang mampu belajar secara mandiri, sehingga membutuhkan arahan dan tuntunan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Pemberian hukuman layak diberikan kepada anak dengan harapan anak mengenali kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Pembelajaran sambil bermain adalah kegiatan sesekali yang dapat diberikan kepada anak sebagai kegiatan penyegaran. Guru harus dapat memenuhi hasil akhir belajar anak dan menyesuaikan dengan tuntutan jenjang sekolah dan orang tua. Perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul. Tidak lagi memandang murid sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif belajar, memberi kebebasan ruang belajar, menjadi teladan, inspirasi untuk berkembang, dan dorongan untuk terus maju, sehingga anak mampu mencapai tujuan pendidikannya. Tidak lagi memberikan hukuman ketika anak melakukan suatu kesalahan, tetapi menunjukkan konsekuensi dari perbuatan salahnya, serta membimbing untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, karena hukuman berdampak mematikan merdeka belajar dan kreativitas anak. Yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, kegiatan belajar sambil bermain pada setiap kegiatan. 2. Tidak memaksakan kegiatan belajar, tetapi menyesuaikan metode dengan kondisi anak. 3. Menunjukkan konsekuensi dari suatu kesalahan, bukan hukuman, untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama demi perbaikan diri. 4. Kegiatan diskusi untuk memperluas rasa ingin tahunya dan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. 5. Komunikasi aktif dengan orang tua terkait perkembangan anak. Peran guru menentukan kemajuan pendidikan generasi bangsa. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.